Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Elitri Sylvia SSTMK. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan soal UKOM bidan mengenai materi komunitas, etik, dan kepemimpinan. Oke, sebelum kita masuk pada soal, jangan lupa like, subscribe, dan share ya video kali ini agar banyak pejuang UKOM yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke, langsung kita masuk soal nomor 1. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang bidan puskesmas sedang melakukan analisis grafik K1 PWS KIA. Dari grafik tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut. Nah, bisa dilihat pada tabel yang ada di bawah ini ya, teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah, dari data di samping, bagaimanakah status masing-masing desa A, B, C, D, dan E? Oke, ini ada beberapa opsi jawabannya. A, baik, 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 kurang cukup. B, baik, baik, kurang cukup jelek. C, baik, cukup, kurang cukup jelek. D, baik, kurang baik, cukup jelek. Dan E, baik, cukup, kurang baik, dan jelek. Nah, teman-teman bisa pause video ini atau bisa pakai timer yang ada di video ini. Kita beri waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Silahkan dianalisa ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira apa sih indikatornya cakupan suatu apa sih indikatornya status suatu desa itu dikatakan statusnya baik, dikatakan statusnya kurang, dikatakan statusnya cukup ataupun jelek. Oke, 5 detik lagi. Time is up. Oke, teman-teman, mari kita bahas. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana status masing-masing desa ya yang ada pada tabel ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ada 4 macam status cakupan desa. Yang pertama itu adalah statusnya baik, yang kedua statusnya kurang, yang ketiga statusnya cukup, dan yang keempat statusnya jelek. Nah, status desa itu dia akan bergantung pada 2 hal, teman-teman, yaitu apakah cakupannya itu di atas target atau di bawah target. Kemudian yang kedua kita lihat dari cakupan bulan lalu. Apakah cakupan dari bulan lalu, cakupan bulan sekarang itu kalau dibandingkan dengan cakupan bulanan yang lalu itu apakah dia meningkat, tetap, atau menurun. Nah, kapan status cakupan suatu desa itu dikatakan baik? Jika cakupannya itu di atas target yang sudah ditetapkan dan juga cakupan bulanannya meningkat atau tetap. Itu dikatakan status cakupan desa baik. Nah, kemudian status kurang itu jika cakupannya di atas target namun cakupan bulanannya menurun. Kemudian status cukup itu jika cakupannya di bawah target. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan cakupan bulanannya dia meningkat. Nah, kemudian status jelek itu jika cakupannya itu di bawah target, ternyata dibandingkan dengan cakupan bulanan yang lalu itu juga dia menurun. Sudah di bawah target, ternyata dibandingkan bulan kemarin juga menurun. Itu dikatakan statusnya itu adalah jelek ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat pada soal teman-teman. Nah, bagaimana status dari masing-masing desa? Di sini ada namanya desa A, B, C, D, dan E ya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman bahwa desa A itu cakupan terhadap targetnya itu di atas, cakupannya itu di atas target. Nah, kemudian dibandingkan dengan cakupan bulan lalu itu dia naik, berarti dia termasuk dalam status baik ya teman-teman ya. Nah, berarti untuk yang desa A itu adalah baik teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban ini baik, 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 oh baik semua sampai opsi E. Oke, berarti belum ada yang bisa kita eliminasi. Kemudian desa B, cakupannya di atas target. Nah, dibandingkan dengan cakupan bulan lalu dia tetap. Kita harus ingat lagi teman-teman, kalau cakupannya di atas target, kemudian dibandingkan dengan cakupan bulan lalu tetap, itu apakah tergolong apa? Tergolong juga baik ya teman-teman ya. Nah, sini kita bisa lihat cakupan status baik itu jika cakupannya di atas target dan cakupan bulanannya meningkat atau tetap. Nah, berarti desa B itu juga dikatakan
dikatakan statusnya juga baik. Di sini baik, di sini baik, benar ya untuk opsi A dan B. Nah, cukup kurang ini salah, ini berarti udah salah ya. Opsi C-nya salah, D salah, dan E salah. Nah, berarti kita sudah mengeliminasi 3 opsi jawaban ya teman-teman ya. Kita lihat lagi opsi desa C. Nah, desa C itu cakupannya di atas target. Nah, dibandingkan dengan cakupan bulan lalu dia turun. Nah, kira-kira apa? Nah, cakupannya di atas target dibandingkan cakupan bulan lalu turun. Ini termasuk status kurang ya teman-teman ya. Kita lihat statusnya kurang. Untuk desa C statusnya itu kurang ya teman-teman ya. Antara opsi A dan B. Oh, ternyata cuma opsi B yang kurang. Berarti jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Kita cek. Untuk desa E. Desa E ya. Cakupannya terhadap target itu di bawah dan dibandingkan dengan cakupan bulan lalu dia naik, itu termasuk cukup, berarti dia statusnya cukup. Kemudian yang desa E, cakupan terhadap targetnya itu di bawah dibandingkan dengan bulan lalu dia juga turun, berarti jelek. Sudahlah di bawah target ternyata turun juga dibandingkan bulan lalu ya teman-teman ya, jelek. Berarti jawaban yang benar itu adalah B ya teman-teman ya. Oke, itulah untuk pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini saya jelaskan lagi untuk status baik, kurang, dan cukup dan jelek ya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca untuk penjelasan lebih lengkapnya ya. Tapi pada dasarnya intinya adalah yang ini. Kalau mau yang singkatnya, ini adalah versi panjangnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang singkatnya status baik jika cakupan di atas target, kemudian cakupan bulanannya meningkat atau tetap. Status kurang jika cakupan di atas target, cakupan bulanannya menurun. Status cukup jika cakupan di bawah target, cakupan bulanannya meningkat. Dan status jelek jika cakupan di bawah target dan cakupan bulanannya menurun. Ingat aja, kalau status baik dan kurang itu cakupannya itu di atas target. Ya teman-teman ya, kalau status cukup dan jelek itu cakupannya di bawah target. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Kita baca dulu ya teman-teman ya. Pos keliling Desa M telah melaksanakan kegiatan posyandu rutin setiap bulan. Dari hasil laporan dijumpai 45 balita, cakupan kegiatannya besar dari 50%. Tetapi peserta dana sehatnya itu kecil dari 50%, teman-teman. Terdapat 6 orang kader yang aktif setiap bulannya. Pada bulan lalu didapatkan K1 dan K4 ibu hamil masing-masing 80%. Serta dijumpai 1 balita dengan BB di KMS berada di bawah garis merah. Kegiatan kelas ibu hamil dilakukan secara rutin. Nah, apakah tingkat kegiatan posyandu di desa tersebut? Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah tingkat kegiatan posyandu di desa tersebut? A. Madya, B. Pratama, C. Purnama, D. Mandiri, E. Menengah. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Boleh di pause videonya, mau baca ulang soalnya boleh. Atau kita beri waktu menjawabnya sesuai dengan timer yang ada di sini ya teman-teman ya, sekitar 20 detik. Karena dalam satu soal, kita harapkan dalam 1 menit itu kita sudah mampu menjawabnya ya teman-teman ya. Jadi alokasi waktunya itu 40 detik untuk pembacaan soal. Kita membaca soal itu maksimal itu 40 detik dan kita memikirkan sampai menjawab itu dalam waktu 20 detik. Intinya 1 menit kita sudah harus menjawab 1 soal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Kita akan bahas ya teman-teman ya. Apakah tingkat kegiatan posyandu di desa tersebut? Nah, jadi teman-teman harus paham, harus ingat lagi bahwa ada beberapa indikator ya teman-teman ya. Ada beberapa indikator yang menentukan tingkatan posyandu teman-teman. Jadi indikatornya apa? Yang pertama adalah frekuensi penimbangan. Kemudian rata kadar tugas. Kemudian rata cakupan kumulatif KB, cakupan kumulatif KIA, cakupan kumulatif imunisasi, program tambahan, dan cakupan dana sehat ya teman-teman ya. Nah, kita juga harus paham bahwa tingkatan posyandu itu ada Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri ya teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa
Pos keliling desa M itu telah melaksanakan kegiatan posyandu rutin setiap bulannya. Ini adalah kata kuncinya ya teman-teman ya. Oh, dia ternyata melakukan kegiatan posyandu itu rutin setiap bulannya. Artinya apa? Artinya frekuensi penimbangannya itu pasti kalau yang namanya rutin setiap bulan berarti berarti ada 12 kali ya teman-teman ya. Artinya frekuensi penimbangannya itu lebih dari 8 kali. Kalau lebih dari 8 kali berarti dia yang pertama bukan jawabannya ya teman-teman ya. Berarti jawabannya antara madya, purnama, dan mandiri ya teman-teman ya dari soal yang ada. Berarti pertama itu sudah kita eliminasi dari jawaban. Nah, kemudian dari hasil laporan dijumpai 45 balita. Cakupan kegiatan itu besar dari 50%, teman-teman. Kita lihat lagi. Cakupan kegiatan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman ya, bahwa cakupan kegiatan kalau untuk posyandu dengan tingkat pertama dan madya, itu kecakupan kegiatannya itu adalah kecil dari 50%, teman-teman. Di soal dikatakan bahwa cakupan kegiatan itu besar dari 50% ya teman-teman ya. Nah, cakupan kegiatannya ini besar dari 50% berarti pilihan jawaban kita hanya di antara purnama dan mandiri saja. Berarti madya bukan jawaban yang sudah pasti, bukan jawaban yang benar. Kita eliminasi yang madya ya teman-teman ya. Nah, kita baca lagi soalnya. Oke, berarti mohon maaf. Oke, berarti kita hanya punya pilihan antara purnama atau mandiri. Nah, kemudian kita lihat teman-teman, antara purnama dan mandiri yang menjadi pembeda antara purnama dan mandiri apa? Yang menjadi pembedanya ternyata adalah cakupan dana sehat. Teman-teman bisa lihat di sini ya, antara purnama dan mandiri frekuensi penimbangan itu sama, indikatornya rata kadar tugas itu sama, cakupan kegiatan ya jelas ya 50% sama, program tambahan sama-sama ada. Tapi yang jadi pembedanya apa? Yang menjadi pembedanya adalah cakupan dana sehat, teman-teman. Kalau pada purnama, cakupan dana sehatnya itu kecil dari 50%, teman-teman. Kalau pada mandiri, cakupan dana sehatnya itu besar dari 50%. Coba kita lihat di soal, itu dikatakan cakupan dana sehat atau tidak? Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa di soal itu dikatakan bahwa peserta dana sehatnya kecil dari 50% ya teman-teman ya. Jadi jawabannya apa? Kalau peserta dana sehatnya kecil dari 50%, berarti jawaban yang tersisa adalah purnama. Jadi ini adalah jawabannya, bukan mandiri. Kenapa bukan mandiri? Karena pada posyandu tingkat mandiri cakupan dana sehatnya adalah besar dari 50%. Jadi jawaban yang benar itu adalah purnama ya teman-teman ya, yaitu C ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman baca bahwa kenapa kita memilih opsi purnama atau C ya teman-teman ya, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Kita baca soalnya dulu. Seorang perempuan berusia 20 tahun baru saja melahirkan bayinya di BPM. Ibu mengatakan tidak mau merawat bayinya karena tidak memiliki biaya. Bidan mengambil bayi dan memberi imbalan sebesar 1 juta rupiah. Keesokan harinya datang sepasang suami istri untuk mengadopsi bayi. Bidan meminta bayaran sebanyak 6 juta rupiah kepada pasangan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh bidan di atas melanggar kode etik. Kode etik apakah yang dilanggar oleh bidan? A. Meningkatkan mutu profesi. B. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. C. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. D. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. E. Melaksanakan kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Pertanyaannya adalah kode etik apakah yang dilanggar oleh bidan? Oke teman-teman, 20 detik dari sekarang silakan dijawab dan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jawaban nomor 1 apa? Jawaban nomor 2 apa? Jawaban nomor 3 apa? Nanti akan kita evaluasi teman-teman ya. Oke, 5 detik lagi teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Jadi jawabannya apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, nah kita akan bahas ya teman-teman ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bidan mengambil bayi dan memberikan imbalan 1 juta rupiah. Ternyata apa? Ternyata keesokan harinya datang sepasang suami istri, dia ingin mengadopsi bayi tersebut. Dah, si bidan ini meminta bayaran sebanyak 6 juta kepada pasangan yang ingin mengadopsi bayi tersebut. Nah, tindakan yang dilakukan oleh si bidan ini melanggar kode etik apa? Nah, jawabannya itu adalah melanggar kode etik menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Nah, kita lihat teman-teman ya bahwa dalam kasus ini itu si bidan telah melakukan tindakan melawan hukum yang dapat mencoreng citra dan profesi ya teman-teman ya. Ingat bahwa kode etik bidan itu terdiri dari 7 bab. Nah, dalam satu bab kewajiban bidan terhadap profesi itu terdapat 3 butir pernyataan teman-teman. Yang pertama, setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya si bidan ini dia tidak menampilkan kepribadian yang tinggi ya teman-teman ya. Dia tidak menjunjung tinggi citra profesinya. Dia menjadikan bayi itu menjadi dalam tanda kutip dagangan ya teman-teman ya dalam kasus ini. Tapi insya Allah semoga tidak ada ya teman-teman ya. Nah kemudian setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu citra profesi. Nah, jadi pada kasus ini jawaban kode etik yang telah dilanggar oleh bidan itu adalah menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Karena tindakan bidan yang seperti ini itu tidak menjunjung tinggi martabat dan citra profesi kita sebagai seorang bidan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagus sekali. Kita lanjut pada soal nomor 4 teman-teman. Kita baca dulu. Bidan ditunjuk sebagai penanggung jawab polihamil rumah sakit mengadakan rapat untuk pertama kalinya. Nah, kemudian bidan menyiapkan rencana yang sudah dibuat dan menyusun daftar tugas setiap stafnya untuk dilaksanakan seluruh staf untuk melaporkan langsung setiap ada masalah. Nah, tipe kepemimpinan apakah yang dilakukan bidan tersebut? A. Autokratik, B. Demokratis, C. Situasional, D. Kondisional, dan E. Laissez-faire. Nah, silakan teman-teman dijawab. Dianalisa soalnya, kita beri waktu 20 detik ya teman-teman ya untuk menganalisa soal ini. Kira-kira pada soal ini bidan termasuk tipe kepemimpinan apa? Silakan teman-teman boleh di pause videonya juga boleh. Oke, waktunya 5 detik lagi. Bagi yang masih butuh untuk menganalisa boleh di pause ya teman-teman ya, karena ini adalah latihan ya teman-teman ya. Oke, waktunya habis teman-teman. Kita akan bahas. Pertanyaannya adalah tipe kepemimpinan apakah yang dilakukan oleh si bidan tersebut ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya itu adalah autokratik. Kita akan bahas teman-teman. Kita akan bahas gaya kepemimpinan untuk setiap yang ada di opsi jawaban. Nah, jawaban yang benar itu adalah autokratik ya teman-teman ya. Bagaimana kepemimpinan autokratik? Itu gaya kepemimpinan autokratik ya itu adalah gaya kepemimpinan satu arah teman-teman. Apa buktinya dia satu arah di sini teman-teman? Si bidan ini dia mengadakan rapat untuk pertama kalinya ya teman-teman ya. Tapi pada soal itu disebutkan bahwa bidan ini dia sudah disusunnya daftar tugas dari setiap stafnya untuk dilaksanakan oleh seluruh staf. Artinya di sini tidak ada dalam rapat itu tidak ada menyusun daftar tugas, tapi penyusunan daftar tugas itu sudah dilakukan oleh si bidan sebagai pemimpin. Jadi kurang demokratis ya teman-teman ya. Jadi tidak demokratis di sini si bidannya, tapi rapatnya itu adalah hanya untuk menyampaikan daftar-daftar tugas yang harus dilakukan oleh setiap stafnya dan diwajibkan untuk seluruh staf melaporkan langsung kepada bidan setiap ada masalah. Nah, kalau tipe kepemimpinan demokratis itu daftar-daftar tugas itu kita rembukin dan kita berikan kesempatan kepada bawahan untuk
memberikan usulan ataupun ide-ide terkait dengan daftar-daftar tugas ya teman-teman ya. Nah, jadi gaya kepemimpinan autokratik itu adalah gaya kepemimpinan satu arah teman-teman. Nah, seorang pemimpin autokratik itu akan mengarahkan orang lain untuk mencapai visinya. Nah, perbedaannya dengan diktator apa? Kalau diktator, dia itu lebih keras, teman-teman. Kalau autokratik ini dia lebih ringan ya. Artinya pada gaya kepemimpinan autokratik itu tidak ada hukuman ataupun ancaman, teman-teman. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Jadi gaya kepemimpinan itu ada 4, teman-teman, secara garis besar, yaitu yang pertama itu ada diktator, kemudian yang kedua ada autokratik, kemudian yang ketiga ada demokratis, dan yang keempat ada santai atau laissez-faire ya teman-teman ya. Kalau gaya kepemimpinan diktator dan autokratik itu sama-sama satu arah ya teman-teman ya. Seperti yang kita katakan tadi, bedanya kalau pada diktator itu ada ancaman, ada hukuman ya, sehingga menimbulkan ketakutan ataupun tekanan untuk bawahannya. Ya, kalau kita lihat secara definisi, ini adalah upaya mencapai tujuan dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta ancaman hukuman. Tidak ada hubungan dengan bawahan karena mereka dianggap hanya sebagai pelaksana dan pekerja saja. Nah, kalau pada autokratis itu tidak ada tekanan ya, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman ya. Nah, sama dia juga gaya kepemimpinan satu arah. Autokratik ini segala keputusan berada di tangan pemimpin, teman-teman. Pendapat atau kritik dari bawahan tidak pernah dibenarkan. Pada dasarnya sifat yang dimiliki sama dengan gaya kepemimpinan diktator, tapi bobotnya agak kurang ya. Artinya ancaman hukuman lebih minim pada gaya kepemimpinan autokratis. Kalau gaya kepemimpinan demokratis kita sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya, bahwa pengambilan keputusan itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat ya teman-teman ya, yang mana memang gaya kepemimpinan itu dua arah. Nah, kemudian gaya kepemimpinan santai atau laissez-faire ini adalah peranan pemimpin itu hampir tidak terlihat dari segala keputusannya teman-teman, karena segala sesuatunya itu diserahkan kepada bawahan. Ini adalah gaya kepemimpinan santai atau laissez-faire ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5, 1 menit dari sekarang ya teman-teman ya. Kita baca dulu untuk 40 detik pertama, kita baca soalnya terlebih dahulu. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0A0, hamil 24 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sedang ada perselisihan dengan mertuanya tentang tidak boleh tidur siang dengan alasan mengganggu janin yang sedang dikandung. Pada saat klien menceritakan keluhannya, bidan mendengar aktif dan memberi sentuhan tangan pada klien. Hasil pemeriksaan, KU-nya baik, kompos mentis, tekanan darah, dan tanda-tanda vital lainnya itu dalam batas normal ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah sikap apakah yang ditunjukkan bidan tersebut? Yang pertama A. Charity, B. Respect, C. Audible, D. Empati, dan E. Humble. Oke teman-teman, silakan dijawab 20 detik dari sekarang. Kita beri waktu teman-teman. Teman-teman harus bisa identifikasi ya teman-teman ya, kira-kira kata kuncinya di mana. Pertanyaannya adalah sikap apakah yang ditunjukkan bidan ya teman-teman ya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kata kuncinya itu ada di sini teman-teman. Kata kuncinya adalah bahwa pada saat klien menceritakan keluhannya, bidan itu mendengar aktif, memberikan sentuhan tangan pada klien. Nah, kira-kira sikap bidan yang seperti ini itu sikap apa namanya? Oke teman-teman, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, prinsip paling utama dalam pengembangan komunikasi efektif itu adalah bentuk sikap kita bahwa kita saling menghargai, dan kita juga ingin dihargai ya teman-teman ya, karena pada dasarnya manusia itu ingin dihargai, ingin dihormati, serta dianggap penting oleh orang lain. Nah, selain menghargai, ada beberapa prinsip komunikasi efektif yang kita kenal singkatannya dengan istilah REACH ya teman-teman ya. Apa itu REACH? R-nya itu adalah respect atau menghormati teman-teman. Kemudian E-nya adalah empati, A-nya audible, kemudian C-nya clarity, kemudian H-nya humble. Nah, pada opsi jawaban ini ada beberapa kata ini ya teman-teman ya. Nah, sikap bidan yang dia menceritakan keluhannya, pada saat klien menceritakan keluhan, bidan itu dia mendengar aktif, memberikan sentuhan tangan pada klien, itu termasuk sikap apa teman-teman? Nah, jawabannya itu adalah empati ya teman-teman ya.
empati itu berbeda dengan simpati ya teman-teman ya. Kalau empati itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya teman-teman ya, sehingga empati itu dia lebih dalam daripada simpati. Kalau simpati kita cuma sekadar oh ya kasihan ya gitu, cuma sekadar seperti itu saja. Tapi kalau empati kita bisa menunjukkan bahwa kepada si klien kita bisa menunjukkan bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh si klien tersebut. Kita memberikan sentuhan fisik ya teman-teman ya. Kita bisa menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Nah, kemudian ada respect di sini. Respect itu menghormati ya teman-teman ya. Kemudian kalau audible itu dapat didengar. Berarti kita hanya menjadi pendengar yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik saja. Kita tidak memberikan sentuhan fisik. Nah, clarity itu artinya jelas ya. Pesan yang disampaikan itu harus jelas ya, tidak sesuai dengan konteks yang ada pada soal ya teman-teman ya. Kemudian humble itu adalah rendah hati. Oke teman-teman, itulah dia 5 soal yang kita bahas pada hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar yang membantu teman-teman untuk menghadapi UKOM ya teman-teman ya. Nah, ini satu quotes dari saya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar teman-teman. Maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman ya video ini, sehingga banyak pejuang UKOM yang bisa merasakan manfaat dari video ini sehingga bisa menjadi amal jariah bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu.